Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Latifah Azhara. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab yang kelima, yaitu mikrotik akses. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang metode akses router OS. Kemudian kita juga akan belajar tentang konsep serial konsol. Kita ke pembahasan metode akses router terlebih dahulu ya. Untuk cara akses mikrotik, baik itu real device ataupun router OS yang kita instalkan di PC, itu ada berbagai cara atau metode nih. Jadi aplikasi apa sih yang akan menjembatani untuk mengakses mikrotiknya? Untuk metode aplikasinya beragam teman-teman. Ada aplikasi keyboard, serial console, remote server telnet, atau SSH. Kemudian Winbox, FTP, API, Quickset, dan juga Webfig. Kemudian ada Mac telnet, lalu juga ada lokal melalui Winbox terminal menu. Kemudian juga ada mikrotik app. Kita ambil contoh jika ada seseorang yang memasang mikrotik router OS di komputer, maka seseorang tersebut mengaksesnya melalui keyboard atau menggunakan CLI. Nah, kebanyakan orang-orang sekarang itu menggunakan Winbox. Nah, untuk pertama kali mengakses mikrotik di Winbox, untuk masuknya teman-teman bisa klik MAC address. Jika sudah, teman-teman bisa klik connect. Kemudian nanti ketika sudah pernah masuk, setelahnya teman-teman bisa tanamkan IP address, sehingga teman-teman bisa login dengan menggunakan IP address-nya tersebut. Ketika teman-teman berhasil pertama kali akses mikrotiknya, maka akan ada informasi router OS default konfigurasi. Nah, itu nanti bisa teman-teman remove saja. Kemudian selain Winbox juga bisa diakses melalui FTP, API, yang biasanya itu untuk remote programming ya. Lalu bisa juga dengan Quickset Webfig melalui HTTP. Kemudian juga bisa menggunakan mikrotik app. Nah, mikrotik app ini bisa mengecek bandwidth mikrotik secara real time. Nah, untuk nanti kita bisa menggunakan lab virtual environment yang menggunakan Pinet Lab. Oke, kita lanjut ke pembahasan mengakses router board menggunakan Winbox. Jadi di sini kita mencoba melakukan ilustrasi mengakses router board dengan menggunakan Winbox. Teman-teman perhatikan ilustrasi ini di gambar yang sebelah kanan yang sudah saya siapkan. Jadi ini adalah mikrotiknya. Ini mikrotik yang RB941. Dia terhubung ke komputer menggunakan kabelan pada Ether 2 atau port yang kedua. Oh ya, pertama kali jangan dimasukkan ke port yang pertama ya, karena ini by default itu ada firewallnya. Jadi pada mikrotiknya itu ke Ether 2. Kemudian ke PC-nya itu menggunakan port LAN. Kalau semisal PC teman-teman tidak ada port LAN-nya, teman-teman bisa menggunakan adapter dari USB untuk Ethernet LAN. Kemudian jika sudah berhasil terhubung, teman-teman bisa aktifkan mikrotiknya dengan cara menekan tombol power di mikrotiknya. Kemudian teman-teman bisa langsung buka Winbox-nya saja dan pastikan di Winbox-nya itu sudah ada tanda-tanda terhubung. Lalu teman-teman login menggunakan MAC address. Seperti ini ya, sudah saya siapkan gambarnya. Connect to itu menggunakan MAC address. Kemudian teman-teman klik connect. Nah, jika muncul router OS default configuration, itu teman-teman bisa klik remove configuration saja. Lalu jika disuruh membuat password, itu teman-teman bisa close saja. Oh iya, nanti kalau punya teman-teman itu belum bisa diakses, mungkin itu karena firewall-nya belum di-off-kan ya. Jadi pastikan sebelum mengakses, teman-teman off-kan dulu untuk firewall komputer atau laptop teman-teman. Lalu untuk adapternya, selain yang LAN dan juga WiFi, itu dalam kondisi disable semua ya. Kemudian jika teman-teman punya PC yang bukan Windows, misalkan menggunakan macOS ataupun Linux, itu teman-teman bisa menggunakan pihak ketiga. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan menu hostname IP address pada Winbox. Jadi nanti ini kita akan coba login Winbox dengan menggunakan IP address. Sebelumnya kan saya sudah menjelaskan ya cara login Winbox menggunakan MAC address. Sekarang saya akan coba secara langsung login menggunakan IP address. Langsung saja teman-teman buka Winbox-nya. Nah, ini jika teman-teman sudah membuka Winbox-nya dan sudah masuk ke mikrotiknya menggunakan MAC address. Di sini kita bisa berikan hostname pada router kita. By default, hostname-nya ini adalah mikrotik. Yang ini ya. Nah, ini bisa kita ganti. Itu caranya dengan klik sistem, kemudian identify. Lalu di sini teman-teman bisa ganti hostname-nya sesuai dengan keinginan teman-teman. Misal di sini saya mau seperti ini. RB strip aja. Kemudian teman-teman klik apply, lalu klik OK. Kemudian kita bisa lihat IP address dengan klik IP, kemudian addresses, dan di sini masih kosong ya, belum ada konfigurasi IP apapun. Kita bisa berikan IP-nya yaitu dengan klik logo plus ini. Kemudian di sini kita tambahkan IP-nya. Misalkan di sini saya mau pakai IP, jangan lupa di belakangnya
dikasih /24 ya. Ini saya pakai IP 192.168.88.1/24. Lalu teman-teman bisa pilih interface-nya ya. Di sini saya pilih yang interface Ether 2. Kemudian di sini klik apply, lalu oke. Oke, di sini sudah ada konfigurasi IP address-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengenalan tampilan Mikrotik pada Winbox. Nah, untuk tampilan Winbox-nya kira-kira seperti ini ya. Sudah saya perlihatkan juga pada video sebelumnya. Kemudian saya akan memperkenalkan tampilan Winbox-nya mulai dari awal nih. Nah, jadi yang connect to ini adalah langkah untuk mengakses. Lalu untuk login, ini tuh untuk memasukkan user kita. Kemudian untuk bagian yang paling atas, yang di sini, ini yang admin, ini merupakan user yang kita gunakan. Kemudian untuk tanda add, ini adalah informasi kita itu login pakai IP address kah atau menggunakan MAC address. Lalu yang ada dalam kurung ini yang RB strip azah, ini merupakan hostnya Mikrotik kita. Lalu yang V6.49.17 ini adalah versi dari Mikrotik kita. Lalu untuk CHR, ini merupakan port atau jenis. Kemudian X86 ini adalah informasi prosesor Mikrotik. Lalu di sini ada opsi save mode. Ini digunakan untuk remote access. Biasanya untuk remote router di lokasi berbeda. Jika ada kesalahan akan kembali ke konfigurasi terakhir. Kemudian kita juga bisa menambahkan menu pada dashboard. Yaitu dengan klik kanan kita bisa menambahkan menu add time, date, CPU, memory, dan uptime. Kita bisa menambahkannya misal seperti ini. Ini ada jamnya ya jadinya. Kemudian kita lanjut ke fitur-fitur utama yang ada di sebelah kiri. Ini untuk quick set. Ini merupakan konfigurasi cepat. Jadi ini digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu tampilan. Tapi quick set ini hanya bisa digunakan pada Mikrotik yang wireless saja teman-teman. Kemudian kita ke Capsman. Ini digunakan untuk controller. Misal ada banyak access point. Ini bisa dikontrol dengan menggunakan satu Mikrotik. Lalu interface, ini memberikan informasi berapa interface yang dimiliki oleh Mikrotik kita. Nah, kemudian ada wireless, ini adalah konfigurasi wireless. Lalu yang bridge, ini terkait menggabungkan beberapa port menjadi satu interface. Kemudian di sini juga ada mesh, ini digunakan untuk konfigurasi HWS pada wireless. Kemudian ada IP, ini ada beberapa fitur ya. Kemudian ada routing, routing juga memiliki beberapa fitur ya. Kemudian di sini juga ada sistem. Kemudian di sini juga ada log. Log digunakan untuk menginformasikan kita terkait tentang log kita. Oh ya, kemudian juga ada files. Ini isinya itu adalah hard disk Mikrotik. Nah, selanjutnya ada radius. Ini untuk radius cold. Kemudian bagian tools. Di sini ada banyak sekali fungsinya ya. Selanjutnya ada terminal. Ini untuk konfigurasi. Kemudian make support brief. Ini untuk membuat file untuk dikirim ke mikrotik.com. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pengertian tampilan Mikrotik pada tampilan Winbox-nya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan akses router virtual Pinet Lab dengan menggunakan Winbox. Jadi nanti untuk pembelajaran kita akan menggunakan Mikrotik virtual. Melihat saya atau mungkin teman-teman nggak punya router board, jadi kita bisa pakai lab environment secara virtual. Nah, platformnya itu Pinet Lab. Kalau di GCMA itu pakainya Cisco. Tapi Pinet Lab ini juga bisa digunakan untuk Cisco karena multi vendor. Oke, langsung saja kita buka webnya. Oke, di sini pastikan teman-teman sudah install Pinet Lab ya. Kemudian teman-teman bisa running menggunakan VMware seperti saya ini. Nah, di sini kita coba tambahkan perangkat Mikrotiknya. Untuk image Mikrotiknya itu teman-teman bisa cari di web Lab Hub. Kemudian di sini untuk menambahkan Mikrotiknya kita bisa klik kanan, kemudian klik node. Lalu di sini kita klik yang Mikrotik Router OS. Nah, untuk versi Mikrotik image kita pakai yang Mikrotik 6.49. Lalu pada bagian icon kita pakai icon router.png. Lalu kita scroll ke bawah ke kemu option. Ini mau saya kosongkan saja, jadi tulisannya saya hapus saja. Lalu scroll ke bawah, kemudian save. Nah, di sini sudah ada Mikrotiknya ya. Lalu kita nyalakan dengan klik yang ini. Oke, di sini agar Mikrotik ini bisa diakses oleh Winbox, maka kita harus menambahkan network. Berarti di sini kita klik kanan pada layar, kemudian kita pilih yang network. Network ini diibaratkan sebagai ISP. Kemudian di sini untuk tipenya terdapat banyak cloud ya. Untuk manajemen cloud nanti akan mendapatkan IP private yang 192. Sedangkan kalau yang cloud management itu mendapat IP 10 titik berapa gitu. Nah, di sini kita pakai yang manajemen cloud. Kemudian klik save. Ini awannya bisa kita ganti namanya. Misal di sini mau saya ganti jadi ISP.
Ya, ini dipindahkan dulu ke atas. Langkah selanjutnya kita tarik kabelnya untuk mendapatkan internet ya. Nah, jika sudah bisa kita save. Lalu untuk menghubungkan ke Winbox, kita klik 2 kali pada mikrotiknya untuk membuka terminal. Kalau di teman-teman muncul yang lama, teman-teman bisa enter-enter saja ya. Kemudian di sini kita login pakai user defaultnya yaitu admin. Kemudian untuk password langsung kita enter saja. Nah, jika terdapat pertanyaan seperti ini, ketikkan N. Nah, karena saya tidak ingin setting password, maka ini saya klik CTRL-C saja. Kemudian kita cek dengan komen IP address print. Lalu enter. Oke, di sini saya mendapatkan IP 192.168.151/24. Nah, nanti ketika mikrotik kalian mati, lalu nyala lagi, mungkin dia akan mendapatkan IP yang berbeda lagi. Oke, sekarang kita bisa buka Winbox-nya. Oke, ini di sini langsung terdeteksi ya punya saya. Jadi ini saya langsung klik saja. Kemudian username-nya adalah admin. Nah, karena saya tadi tidak memasukkan password, ini langsung saya klik connect saja. Nah, di sini saya berhasil untuk login menggunakan Winbox ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu Webpick. Jadi Webpick ini berbasis alamat browser. Webpick itu diperkenalkan sejak router OS versi 5 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Webpick mensupport IPv4 dan juga IPv6. Dia juga support HTTP dan juga HTTPS. Nah, Webpick ini digunakan apabila Winbox bermasalah saat diakses. Webpick itu bisa diakses dengan cara menuliskan IP dari router. Sebelumnya kita sudah mendapatkan IP address mikrotiknya. Kalau saya IP yaitu 192.168.126.151 ya. Nah, di sini langsung saja kita coba, kita buka browsernya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung tuliskan saja ya IP dari router teman-teman. Kemudian bisa teman-teman enter. Oke, di sini sudah langsung muncul ya. Kemudian ini adalah tampilan dari Webpick-nya. Untuk tampilan quick set, yang ini ya, seperti ini. Kemudian kita balik lagi ke Webpick. Untuk tampilan fitur-fiturnya ini kurang lebih sama seperti yang di Winbox. Nah, teman-teman perhatikan di bagian atas ini ada tulisan tidak aman atau not secure ya, yang berarti ini teridentifikasi kita menggunakan HTTP, yang berarti ini menggunakan port 80. Jadi web kita ini masih menggunakan port default 80. Misalkan kalau nanti mau custom, teman-teman bisa tulis saja di browsernya. Nah, ketika di penulisan browsernya, teman-teman tambahkan titik 2, kemudian tulis portnya yang sudah teman-teman custom. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan quick set. Sejak mikrotik router OS versi 5 dirilis, telah diperkenalkan quick set. Quick set ini adalah menu yang bisa digunakan untuk konfigurasi router dalam satu tampilan. Tapi FYI, quick set ini hanya dapat digunakan pada mikrotik yang support wireless. Karena kita mengakses mikrotik pada lab environment, maka quick set ini tidak bisa digunakan. Oke, kita lanjut ke pembahasan telnet dan juga SSH. Jadi, remote access telnet dan SSH ini based on terminal. Jadi kita merunning mikrotik menggunakan perintah-perintah atau CLI. Nah, untuk meremote melalui telnet SSH, mikrotik ini harus sudah mendapatkan IP address. Kemudian jika ingin lebih lancar dalam merunning router atau mikrotiknya, ini bisa menggunakan remote access telnet dan juga SSH. Secara umum, perbedaan keduanya adalah jika telnet ini not secure, sedangkan SSH ini secure. Telnet dan SSH ini bisa digunakan oleh aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, terminal, dan lain-lain sebagainya. Oke, langsung saja teman-teman buka command prompt. Dan jangan lupa teman-teman bukanya dengan run administrator. Jika sudah terbuka, teman-teman bisa ketikkan telnet. Kemudian IP dari router mikrotiknya. Kemudian jika sudah, kita enter. Ya, di sini kita login dengan user admin. Kemudian kalau teman-teman kayak saya yang nggak pakai password, teman-teman bisa langsung enter saja. Di sini karena saya tidak ingin menambahkan password, jadi ini saya klik CTRL-C saja. Nah, ini saya sudah berhasil ya login mikrotik dengan menggunakan command prompt atau menggunakan telnet. Sekarang kita coba login menggunakan PuTTY. Teman-teman buka PuTTY, kemudian di sini teman-teman tuliskan IP dari mikrotiknya ya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk port default saja, yaitu 22. Lalu kita coba open. Oke, di sini kita login menggunakan user admin. Di sini CTRL-C lagi. Oke, di sini saya sudah berhasil login mikrotik dengan menggunakan PuTTY ya. Dan sekarang kita lanjut ke pembahasan konsep serial konsol.
Jadi serial konsol ini adalah cara lain untuk mengakses mikrotik tanpa IP atau MAC address. Dengan cara ini, kita tidak perlu khawatir koneksi mikrotik terputus dari remote. Dan dengan serial konsol ini, kita bisa melakukan troubleshooting pada router jika tidak dapat di remote oleh Winbox, Telnet, ataupun SSH. Kita juga bisa melihat proses booting router. Nah, di sini perlu diketahui, dengan cara ini kita hanya bisa meremote dengan menggunakan mode CLI. Dan tidak semua router itu bisa menggunakan cara ini, cara serial konsol. Hanya yang memiliki port serial konsol saja yang dapat mengaksesnya. Biasanya yang memiliki port serial konsol itu adalah router dengan kelas menengah ke tinggi. Nah, cara untuk menggunakan serial konsol itu teman-teman bisa masuk ke terminal seperti putih, kemudian pilih yang connection type serial dan sesuaikan serial dengan menggunakan COM yang dapat dilihat pada device manager. Kemudian ya seperti biasa, tinggal teman-teman connect saja. Oh iya teman-teman, untuk penginstalan Pinet Lab-nya, teman-teman bisa lihat tutorialnya di YouTube ataupun di e-course lainnya ya. Oke, sekian pembahasan saya pada bab yang kelima ini. Mohon maaf apabila saat memberikan penjelasan di video saya ini ada salah kata atau ada kalimat yang kurang jelas. Jikalau ada kalimat yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.